kita memberikan edukasi terhadap lingkungan sekitar. Karena kenapa yang saat ini harus kita lakukan adalah terkait dengan down to up. Karena sebenarnya para relawan medis ini berada pada garda paling belakang. Garda terdepan itu adalah masyarakat dan juga kita semua. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kopri, PC PMI Jakarta Timur. Ibu Kopri ini namanya Ibu Magfira Budi yang sekarang sedang bertugas di gugus tugas COVID-19 sebagai sekretaris ya, Ibu ya. Mungkin masih tentang analisis kebijakan publik ya Kak, karena tadi dari Bang Adam mengatakan sekarang masih berubah, belum efektif untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 terutama di daerah DKI Jakarta. Gimana tanggapannya kepada Kak Fira sebagai Ketua Kopri PCPMI? Aduh. Halo Kak, baik. Ya Kak, silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Apa nih yang harus aku bahas? Aku maaf nih baru gabung karena memang tadi lagi ada briefing sebentar. Boleh diulang? Ya Kak, jadi kan Kak Fira ini kan sedang benar-benar berada di tim gugus tugas yang memang bekerja langsung di bawah tekanan gitu dalam pandemi COVID-19 khususnya di DKI Jakarta ini ya. Bisa ceritakan sedikit pengalamannya dan bagaimana menurut Kak Fira tentang kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah selama ini dalam penanganan COVID-19 Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang terhormat mungkin dari para pimpinan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Timur. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya dan mengizinkan saya berbicara. Padahal saya di sini tidak ada kapasitas untuk berbicara karena ada Bang Adam. Yang kedua saya juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi dari saya hanya meng-on-kan dan mendengarkan saja, tapi saya sedang ada sedikit trouble di sini, namun bisa diatasi dan alhamdulillah ternyata saya bisa gabung di sini. Sebelumnya perkenalkan saya Fira, terus saya di sini kebetulan alhamdulillah dikasih satu amanah dan kesempatan untuk bisa bergabung di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tim koordinasi relawan, dan hari ini alhamdulillah saya juga sedang menjadi salah satu penanggung jawab daripada relawan medis yang memang terjun di rumah sakit yang ada. Bang Ado izin sebentar, sekarang sudah dijadikan host, coba mohon di mute dulu yang lainnya ya, karena agak bengong suaranya. Wow. Terkait dengan kebijakan pemerintah perlu sedikit dipahami terlebih dahulu bahwa memang ada banyak kebijakan yang menurut saya pribadi yang terjun langsung di lapangan dan mengontrol para relawan medis itu sangat keberatan sekali. Apalagi dengan adanya statement ada pelonggarannya PSBB dan sebagainya. Terus yang kedua adalah bahwa hari ini kami sangat-sangat agak sedikit riuh sekali gitu. Kalau dalam bahasa gaulnya riuh banget gitu. Karena kenapa? Karena meningkatnya kasus-kasus yang ada dan juga situasi yang memang semakin hari semakin agak tidak kondusif. Karena pertama keadaan kita sudah semakin normal. Kedua juga bahwa di tempat-tempat umum ataupun yang lainnya itu sudah benar-benar normal. Yang ketiga, kemarin saya survei bahwa ternyata saat ini masyarakat sedang dihadapkan pada kebimbangan terkait dengan ekonomi dan sebagainya.
Dan yang terakhir, sebenarnya mudah sekali kalau misalkan kita mau membaca bahwa di sini banyak tangan, banyak orang ikut campur untuk bisa mendapatkan, pasti tidak ada kontribusi apapun. Dan di sini yang perlu kita pahami bersama dan kita ikut dalam bagian penanganan COVID ini adalah kita memberikan edukasi terhadap lingkungan sekitar. Karena kenapa yang saat ini harus kita lakukan adalah terkait dengan down to up, karena sebenarnya para relawan medis ini berada pada garda paling belakang. Garda terdepan itu adalah masyarakat dan juga kita semua. Kenapa? Karena hanya dengan kesadaran kita maka pandemi ini akan berakhir. Namun jika memang masyarakat dan masyarakat pada umumnya ataupun pemerintah sekitar jika memang masih dengan sistem yang agak pelin-pelan dan sebagainya, maka pandemi ini tidak akan berakhir. Takutnya, yang saya takutkan hari ini adalah bahwa vaksin COVID ini belum bisa diadakan, bahkan ini baru akan bisa selesai itu entah akhir tahun ataupun awal tahun di 2021. Maka ini akan menjadi satu kesulitan luar biasa untuk menghentikan pandemi COVID. Takutnya kita itu dijadikan seperti Amerika, Rusia, ataupun Eropa sana. Karena kenapa? Sekarang sudah banyak berbicara terkait dengan herd immunity. Herd immunity itu adalah salah satu pembunuhan secara massal yang sebenarnya adalah bukan pembunuhan, tetapi lebih kepada pembiaran untuk melakukan bahwa orang-orang di sana itu bahwa orang-orang di sini mampu melawan COVID itu sendiri dengan dirinya sendiri. Tapi orang Indonesia seperti pada layaknya lebih sering dengan melakukan hal-hal yang memang jauh dari kata sehat. Hanya sebagian ataupun seperempat penduduk di Indonesia bahkan tidak sampai yang melakukan gaya hidup sehat. Sedangkan COVID ini butuh sesuatu yang memang diterapkannya gaya hidup sehat. Nah, itu salah satu yang saya temukan di luaran sana hari ini. Dan terakhir, mohon kepada siapapun, mari kita informasikan ke khalayak banyak bahwa sebenarnya COVID ini bisa diberantas dengan kesadaran diri kita sendiri. Dan yang kedua, mohon untuk dihimbau kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama ataupun kader-kadernya ataupun siapapun, stop untuk selalu berbicara tentang konspirasi, karena bagaimanapun hari ini realnya dan nyatanya ada di depan mata kita bahwa COVID ini sedang menjadi sesuatu yang memang musuh kita bersama gitu. Karena bagaimanapun kalau menurut saya pribadi membahas tentang konspirasi bukan saatnya hari ini, di antara kebimbangan dan juga semakin meluasnya COVID ini gitu. Dan buat saya pribadi konspirasi itu adalah sebuah teori yang sangat putus asa. Jadi mohon untuk tetap stay di rumah untuk semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga buat Bang Adam, Ketua GP Ansor ataupun Banum-Banum NU yang lainnya. Terima kasih banyak. Mohon untuk tetap menghimbau kepada seluruh kadernya untuk tetap di rumah saja. Semoga menjadi kesadaran kita semua bahwa NU, keluarga besar NU sedang ambil bagian dalam penanganan COVID ini. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kita semua untuk tetap stay di rumah dan tetap mematuhi protokol keamanan COVID-19. Maaf sebelumnya. Ya, Ado. Halo Kak, baik. Ayo Kak, silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Apa nih yang harus aku bahas? Aku maaf nih baru gabung karena memang tadi lagi ada briefing sebentar. Boleh diulang? Ya.